Jawaban diplomatis KPK soal upaya jemput paksa Gubernur Papua Lukas NMB. Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan jawaban diplomatis ketika ditanya mengenai adanya kemungkinan upaya jemput paksa terhadap Gubernur Papua Lukas NMB. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan dalam menangani perkara dugaan suap dan gratifikasi Lukas, pihaknya memperhatikan mekanisme dan cara yang diatur oleh ketentuan undang-undang, hukum acara pidana, undang-undang KPK, atau undang-undang tindak pidana korupsi. Seluruh proses itu kami pastikan akan kami lakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kalau kemudian pada saatnya memang dibutuhkan ada penjemputan paksa terhadap seorang tersangka, ya pasti kami lakukan, tapi tentu kami harus lakukan analisis mendalam bahwa kami tidak ingin melanggar hukum ketika menegakkan hukum, kata Ali lewat pesan suara, Selasa, tanggal 8 November tahun 2022. Ali menambahkan bahwa penegakan hukum haruslah menjunjung tinggi hak asasi manusia, HAM. Itu yang kemudian selalu kami perhatikan, bahwa jemput paksa itu ketentuan normatif di dalam hukum acara pidana, ada ruang untuk itu, di dalam pasal 112 Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP itu ada, ketika misalnya seorang tersangka mangkir tidak ada sama sekali konfirmasi untuk hadir pada panggilan yang pertama, yang kedua, baru yang ketiganya diambil atau dijemput paksa, itu bisa dilakukan, jelasnya. Sebagai informasi, istilah penjemputan atau pemanggilan paksa sebenarnya tidak tertera di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP. Dilansir dari Peradi Tanda Hubung DPC Surabaya.or.id, istilah yang ada di KUHP adalah dihadirkan dengan paksa. Penjemputan paksa pun juga perlu dimaknai secara berbeda dengan penangkapan. Penjemputan paksa dilakukan setelah pemanggilan yang dilakukan sebanyak 2 kali tidak terpenuhi. Sementara itu, penangkapan dapat dilakukan tanpa melakukan pemanggilan terlebih dahulu. Pasal 112 ayat 2 KUHP mengatur bahwa orang yang dapat dijemput secara paksa adalah tersangka atau saksi. Pasal tersebut berbunyi, orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya. Karena itu, tersangka maupun saksi yang tidak memenuhi panggilan sebanyak 2 kali akan dijemput secara paksa. Indikator lain yang perlu mendapat perhatian adalah unsur atau syarat yang harus dipenuhi untuk menjemput paksa seseorang. Dalam pasal 17 KUHP, penjemputan paksa seseorang harus diawali dengan bukti permulaan yang cukup untuk membuktikan bahwa orang tersebut melakukan tindak pidana. Adapun perihal bukti permulaan yang cukup diatur dalam pasal 183 KUHP. Pasal tersebut mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dikutip dari tribunnews.com.